Assalamualaikum. Oke, bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum Ibu mau presensi dulu ya, sebelum Ibu mulai pelajaran. Risma, Fani, Latif, Sandrina, Anwar, Herta. Ini ada yang tahu nggak kenapa nggak masuk? Nggak tahu ya, Herta sama Anwar. Hilman? Oke. Semoga nanti ada kejelasan ya. Dan kalau misalnya di sekolah ini, Ibu minta kalau ada surat itu ke akademik langsung, oke? Nah, baik. Ini pertemuan kedua ya, Nak. Setelah kemarin kita bahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Apa aja itu? Ketika masa-masa jahiliyahnya. Yakni ketika masyarakat Arab itu fasenya itu kan jahiliyah ya, di mana mereka itu masih melakukan hal-hal yang keji seperti membunuh anak perempuan hidup-hidup, lalu judi, minum alkohol dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Oke, next. Nah, permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus di usia 40 tahun. Yang dimana waktu itu ketika usia beliau genap 40 tahun ya, itu kurang 40, sebagai Nabi dan Rasul di tanggal 17 Ramadan. Nah, 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di sini beliau itu diangkat ketika sedang bertahanus. Itu apa? Bertahanus itu sedang berdiam diri, merenungi. Kenapa sih di sekitarku orang-orangnya kok Nabi itu merasa kayak resah gitu, karena sekitar Nabi itu orang-orangnya melakukan hal-hal negatif semua. Jadi Nabi itu bertahan di Gua Hiro sampai Nabi Muhammad itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril di sini turunlah wahyu pertama. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah di ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Nabi Muhammad itu lagi bertahanus, lagi berdiam diri. Tiba-tiba tuh deg-degan sama malaikat Jibril. Bacalah. Apa yang harus aku baca? Apa? Ini posisi Nabi Muhammad itu sangat gentar ya, Nak. Kan kalau misalnya di gua gelap, terus tiba-tiba ada makhluk, kita nggak tahu itu makhluk apa, terus didekap, disuruh baca, maksudnya apa baca? Lalu Nabi pulang ke rumah dan di situ disambutlah sama istrinya, ditenangkan sama istrinya. Lalu di situ Nabi istri Nabi itu kan Khadijah ya. Khadijah itu punya sepupu namanya Waraqah. Dan di situ tahu kalau misalnya sudah turun Nabi terakhir yang akan menyampaikan risalah Islam. Di sini ini masih wahyu pertama di mana Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Lalu masuk ke wahyu selanjutnya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Di sini Nabi Muhammad itu mulai diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan risalah Islam ke berbagai masyarakat. Yang pertama kali ada 4 orang untuk pertama kalinya masuk Islam. Maksudnya gimana?
4 orang ini dari kalangan perempuan, itu Ibu Siti Khadijah. Lalu dari kalangan anak itu dari Ali bin Abi Thalib. Lalu dari kalangan hamba sahaya itu dari Zaid bin Haritsah. Lalu dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibu mau tanya sekarang. Mungkin kalian bingung ya. Ya, siapa yang ingat dari kalangan anak yang pertama kali masuk Islam? Oke, gue kasih pos dulu. Ada yang ingat dari kalangan perempuan? Oke, siapa Mas Latif? Oke, kasih pos dulu. Nah, itu ya nak. Jadi ini dakwah pertama kali itu secara sembunyi-sembunyi. Next, di wahyu selanjutnya itu ada dari Quran surat Al-Hajj ayat 94, mohon maaf. Nah, di sini Nabi itu mulailah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari tadi yang sembunyi-sembunyi, lalu beliau diajarkan untuk dakwah ke siapa lagi? Ke masyarakat Mekah. Di mana posisinya itu adalah tantangan yang sangat besar ya. Banyak sekali tekanan-tekanan yang disampaikan oleh kafir Quraisy. Awalnya itu dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Maka kisah Abu Lahab yang menentang dakwah Rasulullah tadi itu diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab. Nah, di situ Abu Lahab itu beliau ini adalah seorang yang merasa kayak gak mungkin kamu ini salah Muhammad ketika menyampaikan apa yang disalahkan, sehingga banyak sekali tekanan-tekanan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy ke pengikut-pengikut Nabi saat itu. Contohnya kayak Bilal bin Rabah. Beliau ini si Bilal ini dia ditindih oleh batu yang sangat besar di terik matahari. Nah, begitu ya nak. Oke, sekarang ibu mau tanya, tadi siapa yang disiksa, diberi tekanan oleh kaum kafir Quraisy yang ditindih batu besar? Oke, Mbak Fani. Oke, good, kasih pos dulu. Oke, next. Nah, kita masuk ke prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Selama di Mekah, prioritas dakwah Nabi Muhammad ini ada pada masalah-masalah berikut. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Kenapa mengajarkan tauhid? Tauhid ini sudah diajarkan sama Nabi Ibrahim sebelumnya, tapi kok ya kembali lagi ke jahiliyah, menyembah berhala. Lalu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala tadi. Kok bisa menyembah berhala? Karena awalnya itu dari kita kemarin udah membahas dari Amr bin Luhai. Nah, terus menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Rasulullah itu menegaskan lagi, sebenarnya setelah kehidupan dunia ini, kita itu ada kehidupan lagi setelah kematian. Itu surga dan neraka. Jadi, apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasannya nanti di akhirat. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah tadi, yang negatif-negatif, kayak judi, alkohol, minum alkohol, mabuk-mabukan, lalu mengubur anak perempuan hidup-hidup, memberikan status perempuan yang sangat rendah, melakukan perbudakan, peperangan di mana-mana. Rasulullah ini ingin merubah perilaku masyarakat jahiliyah yang seperti itu. Lalu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Perbudakan itu udah banyak, nah, waktu zaman jahiliyah dulu. Manusia itu yang hamba sahaya itu dianggap binatang. Sangat-sangat direndahkan saat itu. Jadi Rasulullah ingin memberikan hak yang setara. Nah, next selanjutnya respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kok masyarakat Mekah ini sangat menentang? Rasulullah itu kan orang yang terpercaya, al-amin. Siapapun masyarakat Mekah itu pasti terjamin percaya kepada Rasulullah tadi. Karena apa? Ketakutan kehilangan kekuasaan tadi. Di Islam kita diajarkan untuk kesetaraan. Bukan lagi ada hamba saya, bukan lagi ada tuan, tapi kita semua sama. Lalu hilangnya status sosial.
Status sosial itu mulai dihilangkan seperti kasta-kasta maksudnya. Dari yang budak, dari yang tuan, tadi seperti itu. Lalu juga permasalahan-permasalahan tadi, negatif-negatif. Hilangnya perdagangan patung lah, ini yang terakhir. Yang paling ditentang sama masyarakat Mekah saat itu. Mata pencaharian yang paling utama, yang paling memberikan dampak yang sangat besar ke mereka adalah patung. Karena apa? Karena saat itu masyarakat Mekah ini, Ka'bah itu kan sebagai pusat peribadatan dari berbagai macam wilayah. Dan juga di situ banyak turis istilahnya, wisatawan yang datang. Sehingga mata pencaharian patung ini sangat menyejahterakan mereka. Dan mereka sangat menentang. Kenapa patung ini harus kita hilangkan? Sumber uang kita dari mana? Nah, dari situlah kenapa masyarakat Mekah ini ngeyel diganggu Nabi Muhammad. Gitu ya, Nak. Ibu ingin bertanya nih, mungkin kalian agak ini. Kalau Ibu minta kalian dibagi jadi 2 kelompok, lalu nanti kelompok ini kelompok kucing, kelompok ini kelompok bebek ya. Nah, oke. Kalau yang bisa jawab, nanti Ibu akan kasih bintang dinilai. Yang jawab pertama, angkat tangan, kalau enggak mengeluarkan suara. Suara apa? Meong, sini. Kwek. Oke, gitu ya. Oke. Siapa? Gini aja deh. Sebutkan satu aja respon kenapa masyarakat Mekah menentang dakwah Nabi Muhammad. Kwek. Ayo. Oke, kasih plus dulu. Ada lagi Ibu mau tanya. Tugas Nabi untuk mendakwahkan apa yang diperintah Allah? Oke. Cek dulu tadi ya. Loh, oke, kita pindah ke Meong. Oke, good, kasih plus. Nah, jadi itu ya, Nak. Sekarang Ibu ada quiz. Tolong anak-anak semua buka Join My Quizzes di HP-nya masing-masing. Udah tahu nggak, Nak? Caranya gimana? Ibu ajarkan dulu. Buka dulu di Google. Kalau udah bisa, bilang Ibu ya, biar nanti masuk ke sini. Ya, kodenya dimasukkan. Sudah? Sudah, Mbak Risma? Oke. Oh, Mbak Fani. Ayo, yang lain bisa gak? Oke, Mbak Risma. Oke. Ini siapa? Nanti gak dapat nilai kalau nilainya bagus. Siapa lagi? 1 orang lagi nih. Nanti gak dapat nilai ini. Kwek. Oh, Ina. Kwek nih. Ayo, Mas Latif. Oke, udah masuk semua ya. Ibu mulai listnya.
Udah semua? Udah ya? Oke, Ibu tutup. Oh, udah ya? Oh, 80% masih. Ini yang belum siapa ini? Saya ini siapa? Ini saya siapa? Oh, oke, kasih plus dulu ke Latif. Begitu ya nak, kalau Ibu ingin ulas lagi, kalau tadi Nabi Muhammad mendakwahkan itu untuk apa tujuannya, yaitu tadi mengajarkan tauhid dan menghilangkan sifat jahiliyah di masyarakat Mekah. Nah, Ibu rasa sudah cukup? Mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita doa kafaratul majelis. Berdoa, hamdalah dulu baru berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.